Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di pelataran Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Bersama saya, insya Allah ini orang yang istimewa, salah satu jamaah haji asal Indonesia, tepatnya di Kabupaten Karawang, yang bernama Mas Pri Haryono. Beliau berangkat ibadah haji dan menggunakan moda transportasi sepeda motor. Info dari beliau berangkat sejak bulan Februari dan alhamdulillah di bulan Zulqa'dah awal-awal sudah sampai ke Tanah Haram ini dan sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Kita coba gali pengalaman dan perjalanan beliau sebagai inspirasi, bukan untuk memotivasi Bapak Ibu semua untuk pergi haji menggunakan sepeda motor, bukan, tetapi menginspirasi tentang niat, kekuatan dan kebulatan tekad serta tawakal atau kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita anggap tidak mungkin atau bahkan mustahil, menurut Allah Subhanahu wa taala itu sangat mungkin untuk terjadi. Sehingga Allah ingin menunjukkan bahwa kita tidak boleh sedikit pun membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bersama saya ini Mas Pri Haryono. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik Mas. Ya. Baik, cerita sedikit ya Mas Pri tentang perjalanannya dari awal sampai ke sini, dan nanti mungkin pesan atau hikmah yang bisa diambil nanti oleh kita yang menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan semakin menguatkan tekad muslimin dan muslimah yang khususnya di tanah air kita Indonesia untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji, insyaallah. Silakan Mas Pri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Pri Haryono, berdomisili di Klari, Karawang. Namun asli saya dari Klaten. Awal untuk perjalanan saya untuk haji tahun ini atau 1444 Hijriah itu berawal dari keinginan saya sebagai seorang muslim, yaitu memenuhi rukun atau suatu kewajiban sebagai seorang muslim. Dari rukun tersebut awalnya sebenarnya saya belum kepikiran sejauh ini dengan menggunakan motor, namun karena satu hal yang keinginan yang kuat, jadi saya mempersiapkan diri dan memantapkan tekad untuk mendapatkan haji lebih cepat, karena bagaimanapun semenjak COVID ini saya udah mulai berpikir bahwa umur seseorang itu tidak bisa ditentukan, maksudnya semua serba cepat. Berapa rekan kita, berapa saudara kita, berapa orang-orang terdekat kita yang telah dipanggil Allah. Kemudian perjalanan saya sebenarnya singkatnya adalah dari tanggal 26 saya berangkat, kemudian saya ke Semarang. Februari ya? Februari 26 Februari 2023 saya berangkat ke Semarang, tanggal 27 ke Pontianak. Di Pontianak sempat ke Masjid Munjalan, kapal Munjalan, ketemu Ustadz Lukmanul Hakim. Alhamdulillah di sana beliau welcome sekali dan sangat mendukung dengan dukungan yang luar biasa. Sampai pagi-pagi subuh mau kajian itu beliau menggunakan baju yang bertuliskan we are nothing, Allah is everything. Karena dari pertanyaan, sebenarnya pertanyaan saya ke Ustadz sederhana,
apakah yang membuat istiqomah untuk tetap bersandar pada Allah gitu. Ustadz akhirnya juga dia cuma pulang melepas bajunya kemudian suruh memakai saya dan sampai sekarang insya Allah saya bawa. Jadi memang perjalanan ini saya insya Allah akan berusaha terus tetap bersandar pada Allah. Jangan berharap pada siapapun, jangan berharap pada teman, jangan berharap pada saudara, jangan berharap pada siapapun atau bersandar pada siapapun. Karena pada dasarnya nanti kita akan dipentokkan pada suatu kejadian bahwa tidak ada siapapun yang membantu kita kecuali hanya Allah. Beberapa kali saya sudah ada beberapa kejadian yang saya benar-benar pasrah. Saya udah nggak ada yang bisa membantu lagi. Saya hanya bersimpuh. Nah, ketika bersimpuh, saya pasrahkan pada Allah. Semuanya berjalan luar biasa. Maksudnya dalam artian Allah ingin menunjukkan bahwa perjalanan saya ini kita hanya bergantung pada Allah saja. Gitu. Intinya seperti itu. Itu naik motor itu ya alur perjalanannya ya Mas Pri ya. Sampai kemudian ke Tanah Suci ini seperti apa secara singkat, berapa negara kan tentu dan benua yang dilewati oleh Mas Pri secara umum gitu ya, negara-negara yang dilewati menggunakan sepeda motor itu, dan kesulitan apa yang paling berkesan ya, saya sebut berkesan gitu karena tadi pertolongan Allah itu selalu mengesankan, yang kemudian bisa dilalui sampai akhirnya Mas Pri sampai ke Tanah Suci ini. Baik, terima kasih. Pertama adalah dokumen dulu. Dokumen kita harus mempersiapkan paspor, kemudian karnet. Karnet itu tuh adalah dokumennya untuk paspor motor, kemudian SIM internasional dan vaksin juga, vaksin booster. Kemudian negara yang dilalui adalah sebenarnya saya menggunakan plan A, plan B, dan plan C. Plan A pertama adalah Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand, Myanmar, India, Pakistan, kemudian Iran, Abu Dhabi, dan Saudi. Cuma karena perbatasan India dan Myanmar ini masih tutup, jadi saya menggunakan plan B, yaitu saya dari Malaysia atau dari Bangkok ke Bangladesh. Kemudian pada hari H saya konfirmasi ke rider di Bangladesh bahwa apakah bisa masuk ke Bangladesh. Ternyata Bangladesh masih tutup. Alternatif adalah langsung ke India di Chennai. Jadi dari Bangkok atau dari Malaysia ke Chennai. Pertimbangannya adalah saya memilih Malaysia dibanding Bangkok karena di Malaysia adalah pusat untuk perdagangan ya, untuk shipping biasanya kalau tidak di Malaysia di Singapura ya. Kemudian dari akhirnya saya putuskan saya mengapalkan dari Malaysia ke Chennai dengan asumsi bahwa jauh-jauh hari memang sudah diinformasikan bahwa di Chennai ini birokrasi sangat tidak mudah. Kita harus minimal butuh 15 hari untuk mengeluarkan motor dari bea cukai. Dan alhamdulillah saya bisa mengeluarkan motor dengan waktu 25 hari. Setelah 25 hari saya meneruskan, cuma qadarullah ada kendala, akhirnya saya tidak dapat melanjutkan. Tapi di sisi lain saya mendapat support dan pantauan dari KBRI di Delhi dan IPTC di Chennai, yaitu perwakilan dari Kementerian Perdagangan untuk promotion trade-nya, yaitu perdagangan yang akan diperdagangkan di Chennai gitu. Total berapa hari perjalanan dari Karawang sampai ke Tanah Suci ini?
Untuk perjalanan sekitar 4 bulan ya, 4 bulan itu dengan berbagai macam ya dinamika istilahnya. Saya harus udah di India, kembali lagi ke Malaysia, kemudian ke India lagi, kemudian ke di India pun saya juga di Chennai harus ke Delhi. Di Delhi pun juga. Kemudian setelah lepas dari Delhi itu qadar Allah saya sampai Mekah cuma butuh waktu 5 hari. Itu mukjizat yang bukan mukjizat, itu suatu anugerah bagi saya yang luar biasa. Ya itu memang ujiannya memang di India istilahnya. Saya bagaimanapun saya harus benar-benar ya kalau keadaan saya harus benar-benar di titik nol. Saya tidak ada bantuan kecuali Allah. Allah lah yang membuat saya bisa sampai ke Mekah. Motor sekarang di mana Mas motornya? Di India Mas, jadi masih di rumahnya yang punya penginapan. Jadi di sana ada, dulu saya sempat di penginapan di homestay sekitar 1 bulan ya. Jadi ditinggal aja ya motor ya? Iya. Dengan sangat ya, insya Allah ini karena ini udah takdir Allah ya, saya tetap Insya Allah diganti lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Baik, terakhir Mas Bre, pesan hikmah untuk kita semua dari perjalanan Mas Bre ini sampai ke tanah suci ini untuk melaksanakan ibadah haji, itu kan inspiratif sekali, menginspirasi kita semua insya Allah tentang niat tadi, tekad yang bulat, pertolongan Allah, kepasrahan kita hanya kepada Allah, tidak bergantung kita kepada makhluk gitu ya, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat inspiratif dan mengharukan. Pesan terakhir mungkin, silakan Mas. baik, bagi pemirsa, siapapun yang punya keinginan wujudkan. Segala sesuatu memang terlihat mustahil, cuma kalau kita niatkan sungguh-sungguh insya Allah tercapai. Dan yang paling penting adalah tetap istiqomah bahwa satu-satunya adalah tauhid, hanya bersandar pada Allah. Baik, terima kasih Mas Bre atas sharing pengalamannya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Beliau akan pulang hari Kamis, tapi tentu tidak naik motor lagi karena motornya ditinggal di India. Mudah-mudahan selamat sampai ke rumah, haji yang mabrur insya Allah ya, dan mudah-mudahan pesan-pesan dan hikmah yang ada dalam dialog kita ini menginspirasi saudara-saudara kita semua insya Allah, wabil khusus di tanah air. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.